Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Lutfi Usuli Fatuzuriana. Saya dari Prodi Studi Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip dan dasar psikologi barat dalam kacamata tasawuf. Terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu psikologi barat dan apa itu tasawuf. Salah satu tokoh psikologi barat yang paling terkenal adalah Sigmund Freud, tokoh yang menciptakan teori psikoanalisa. Sigmund Freud mengatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri atas 3 sistem. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah superego. Freud juga mengatakan bahwa sisi lain jiwa manusia itu terdiri atas 3 sistem kesadaran. Yang pertama adalah alam kesadaran, yang kedua adalah alam bawah sadar, yang ketiga adalah alam ketidaksadaran. Sigmund Freud menggambarkan jiwa manusia itu seperti halnya gunung es. Gunung es yang berada di tengah laut. Seperti yang kita ketahui bahwa yang terlihat di dalam permukaan adalah bagian kecil dari gunung es, sedangkan permukaan yang berada di bawah itu merupakan bagian terbesar dari sisi manusia. Freud menggambarkan bahwa jiwa manusia yang berada di atas permukaan ini sebagai alam kesadaran, sedangkan yang berada di bawah permukaan ini adalah alam ketidaksadaran. Di antara alam kesadaran dan alam ketidaksadaran ada batasan. Batasan ini Freud mengatakan sebagai alam prakesadaran. Freud juga mengatakan bahwa seluruh potensi penggerak yang ada pada manusia itu berasal dari insting hidup yang dikenal adanya libido. Maksudnya, segala perbuatan manusia yang dilakukan dipengaruhi oleh hasrat-hasrat seksual. Freud mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong dan hanya memiliki insting seksual untuk bertahan hidup. Selanjutnya, manusia akan menentukan jati diri karena adanya dorongan seksual dan pengalaman yang diperolehnya, termasuk pengalaman beragama. Pendapat Freud itu tentunya sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia sejak mereka lahir memiliki potensi sebagai bekal untuk menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diwariskan kepada mereka. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu tasawuf. Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman merupakan ilmu yang secara sungguh-sungguh mengkaji rahasia jiwa dan hati. Kajian tasawuf mencakup bagaimana membersihkan hati dari sisi-sisi tercela, seperti sifat sombong, sifat dengki, sifat pamer, sifat iri, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia, seperti bersyukur, kita memiliki sifat sabar, rela, dan sebagainya. Tasawuf merupakan suatu cara untuk melakukan pensucian diri dari berbagai larangannya dengan tujuan untuk mendekatkan diri padanya melalui ajaran-ajaran yang telah diperintahkannya. Pada dasarnya, tasawuf memiliki 5 ciri khas. Yang pertama yaitu aliran tasawuf memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang abadi. Yang kedua, tasawuf adalah pengetahuan langsung yang didapat melalui tanggapan intuisi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas moral, yakni pemurnian jiwa melalui serial latihan yang keras dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu peleburan dari sifat Tuhan atau penyatuan diri dengannya dalam realitas yang tunggal. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang pandangan tasawuf terhadap psikologi barat. Salah satu poin kritik kelompok tasawuf terhadap psikologi barat yaitu mengenai ketidakpercayaan akan posisi ruh pada diri manusia. Ruh tidak diakui sebagai komponen penting dalam diri manusia. Psikologi barat hanya berhenti pada posisi jiwa dan tidak pernah memasuki pada dimensi ruh. Sementara dalam Islam, ruh dipahami sebagai suatu komponen yang sangat penting, yang mengikat semua organisme dan jiwa yang ada pada diri manusia dengan operasi yang tak kasat mata. Psikologi barat hanya semata-mata pada tingkatan kolab dalam Islam.
meskipun dalam beberapa aspek memiliki corak dan ciri khas masing-masing. Pengakuan kedudukan ruh baru muncul dalam aliran transpersonal. Frankl menyebutkan sebagai notice, sebagai dimensi tertinggi manusia yang berhubungan dengan pemenuhan makna hidup. Kebutuhan akan kebermaknaan dalam psikologi transpersonal melampaui pemenuhan prinsip kenikmatan menurut psikologi analisis, sedangkan stimulus respon menurut psikologi behavior, dan penghargaan diri orang lain menurut psikologi humanistik. Frankl menggunakan istilah notice sebagai kata untuk menghindari spiritual, sebagai dimensi terdalam dan struktur kepribadian manusia dalam aliran yang sebelumnya tidak diketahui. Antara psikologi barat dan tasawuf memiliki kerangka berpikir yang berbeda, pandangan mengenai baik tidaknya hakikat manusia. Tasawuf memandang bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah bersifat suci, sedangkan pada aliran psikologi menganggap bahwa hakikat manusia itu adalah buruk menurut psikologi analisis, sedangkan manusia dianggap netral menurut psikologi behavior, dan sedangkan manusia dianggap sebagai baik menurut psikologi humanistik. Sedangkan menurut psikologi transpersonal, manusia dianggap sebagai memiliki potensi. Perbedaan lainnya yaitu mengenai tentang orientasi filosofis manusia. Psikologi kontemporer berorientasi pada antroposentrisme, sedangkan pada tasawuf yaitu berorientasi pada teosentrisme atau Allah sebagai pusat dari sentrisme. Teosentrisme merupakan pandangan yang mengakui bahwa Tuhan merupakan pusat dari seluruh ciptaan manusia, sedangkan antroposentrisme merupakan pandangan yang mendukung manusia sebagai pusat segala pengalaman dan penentu suatu peristiwa. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.